Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kali ini kita akan mereview sebuah produk real ya dari Versus, yaitu Versus Ghost Strike Racer HG ya. Yang kebetulan memang kemarin ini di channel sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa akan ada 3 buah review dari produknya Versus. Dan ini adalah produk kedua yang kita akan rekomendasikan kepada teman-teman ya. Dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita lihat penampakan dari Versus Ghost Strike ya, Racer HG ya, High Gear. Kebetulan yang kita akan review ini adalah ukuran 3000 HG. Kemudian ini ada spesifikasinya ya. Ada fitur dan spesifikasinya. Untuk fiturnya ini ada 7 ultra smooth shield ball bearing ya. Jadi 7 ball bearing tertutup. Kemudian one way clutch ball bearing, high speed gear ratio, water resistant system, aluminium machine cut spool, big drag knob system, aluminium machine cut handle, anti twist line roller with thick bell wire ya. Jadi bell wire-nya itu ukurannya besar ya. High intensity graphite material, bahannya grafit, ultra mirror painting, komputer balance rotor, screw in power handle dan T-shape knob ya, dengan soft rubber knob. Gear rasionya di 7.1:1 ya. Ya, jadi semakin besar ukuran dari real ya, biasanya sih gear rasionya itu akan semakin menurun. Jadi memang seperti itu karena ukuran dari gear yang dipakai untuk ukuran 1000, 2000, 3000 makin lama makin besar ukuran gearnya ya. Jadi otomatis ketika untuk kita melakukan satu putaran handle, gear rasionya juga akan menurun. Namun ini untuk ukuran 3000 dia masih cukup tinggi ya, di 7.1:1. Kemudian untuk max dragnya ini 8 kilo ya ukuran 3000. Oke, langsung saja kita lihat penampakan dari Ghost Strike by Versus Racer HG. Ya, di dalam boxnya ini ada pouch ya. Ada pouch, kemudian ada handle, reel, dan manual instruction ya. Ya, berikut penampakan dari reel Versus Ghost Strike Racer HG ya, 3000 HG. Ya, warnanya ini dominan warna hitam ya. Kemudian di bagian dari kaki T-body ya, ada tulisan Ghost Strike by Versus. Kemudian di sisi samping juga ada logo Versus Ghost Strike. Ya, di dekat cover handle juga ada tulisan no clearance transmission mechanism ya, bisa dilihat ini. Ya, kemudian di bagian rotor juga ada tulisan one way clutch bearing. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita coba timbang dulu ya untuk berat dari Versus Ghost Strike Racer HG ya. Ya, untuk berat dari real Versus Ghost Strike Racer HG ini beratnya untuk ukuran 3000 ya, untuk ukuran 3000 di 283 gram ya, untuk berat ukuran 3000 dari Racer HG. Ya, kita selanjutnya coba lihat dari bodi dan rotor ya. Ini bahannya grafit. Untuk bodi dan rotor bahan grafit. Kemudian untuk spool ini aluminium. Untuk handle ini juga aluminium ya. Tapi ini belum one piece ya. Sudah power handle tapi belum one piece ya. Masih bisa ditekuk ini. Untuk knob handle-nya ini rubber knob ya, rubber knob.
Oke, bel armnya ini thick bel arm ya. Jadi wire bel armnya ini yang tebal ya, yang thick, yang besar. Untuk springnya ini keras ya. Oke, one way. Untuk putaran ya, smooth ya putarannya. Kemudian suara clicker, ini nyaring. Suara clickernya nyaring. Ya, kita coba lihat untuk gear rasionya ya. Tadi kita lihat gear rasionya adalah 7.1 banding 1 ya. Kita coba cek. Ya, posisi handle ini ada di hadapan kita ya. Kemudian untuk posisi bel armnya, wirenya ini posisinya menghadap ke depan juga. Kita cek putarannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7 ya, benar 7.1 ya, sekitar itu. Jadi memang untuk ukuran 3000 ya, punya gear ratio 7.1 banding 1 ini dikatakan ya ini sangat baik sekali ya. Tetapi kalau lihat dari besarnya ini ya, pemanfaatannya ini sudah bisa dipastikan untuk model-model yang bermain casting ya. Ya, tapi ini ukuran 3000 bukan casting bukan casting rawa, bukan casting gabusan toman ya, tetapi ini casting yang casting laut ya, bisa juga popping yang membutuhkan putaran yang cukup tinggi ya. Jadi ketika kita habis melempar itu bisa 1 kali putaran handle ini bisa rotornya berputar sebanyak 7.1 banding 1. Ya, selanjutnya kita coba cek dari bagian clickernya ya. Ini putarannya, suaranya ini cukup keras. Ya, kita lihat dia pakai sistem seperti apa. Ya, ini masih standar ya. Masih pakai gear biasa. Dan ada 1 spacer. Kemudian tanpa ada seal di bagian head manshaftnya ya. Tapi kita coba lihat cek sepintas ya. Untuk kandungan dari ferritnya di manshaft ini apakah ada? Ya, ternyata untuk manshaftnya ini tidak ada kandungan ferrit ya. Ya, di manshaftnya tidak ada, tetapi di gearnya untuk clickernya ada ya. Ya, berbeda dengan yang reel sebelumnya yang kita review ya, versus Carbotech ya. Itu manshaftnya mau itu yang Carbotech Pro Series maupun Carbotech Saltwater itu untuk manshaftnya masih ada kandungan ferritnya, tapi ini sudah tidak ada lagi ya. Kandungan ferritnya ini bisa dilihat nih, tidak ada sama sekali. Ya, tapi untuk gearnya memang ada ya, tapi ininya tidak ada lagi. Jadi materialnya ini lebih bagus, manshaftnya ini lebih bagus dibanding Carbotech ya. Oke, coba kita lihat dulu di bagian spoolnya ya. Oke, spoolnya ini sudah ada rubber seal ya, karet penuh. Kemudian kita cek dulu ya. Untuk knobnya juga tidak ada bahan ferrit ya. Jadi bisa dikatakan untuk bagian atas dari versus Ghost Strike ini bahan material ini saltwater ya. Ya, jadi untuk drag knob spoolnya ini sudah ada seal. Kita coba lihat untuk drag washernya ya. Kalau dari tadi kita lihat untuk manshaft, untuk drag knobnya, drag knob spoolnya itu bahannya non ferrit ya, tidak ada kandungan besinya ya. Tapi kalau sekali lagi ya teman-temannya, walaupun tidak ada kandungan besi, yang namanya oksidasi itu tetap bisa terjadi ya. Jadi mau itu bahan sekelas
emas pun itu bisa teroksidasi ya dengan cairan tertentu tentunya. Ya, kita lihat untuk drag washernya ya. Untuk drag washernya ini ada 3 drag washer ya, bahannya belum karbon ya, dan ada 3 roller washer ya atau key washer, ada 3. Kita coba cek apakah bahannya ada kandungan ferit. Ternyata tidak ya, jadi benar seperti dugaan saya, dia ini salt waternya bukan dari seal ya, bukan karena seal. Jadi kalau ada penggunaan seal ya, walaupun di 4 titik bukan berarti itu salt water ya menurut saya ya. Karena salt water itu lebih condong ke bahan material. Sedangkan kalau seal itu adalah fitur wajib menurut saya ya. Kenapa? Biar tidak kemasukan air, baik itu air tawar maupun air asin. Nah, yang kita lihat di Racer HG ini dari main shaftnya, kemudian dari drag knobnya, tutup drag knobnya ya, dan dari roller washer, key washernya ini sudah menggunakan bahan yang non ferrit. Oke, jadi ini baik ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian handle dulu ya. Kita lihat apakah dia ada waterproofnya, ada sealnya ya. Ya, untuk bagian handle ya, ini handle juga belum ada sealnya ya. Untuk handle juga belum ada seal. Untuk bagian cover handle juga belum ada seal ya teman-teman ya. Coba kita cek lebih detail lagi apakah ini seal atau bukan. Ya, bukan ya. Jadi untuk cover handle juga belum ada seal. Jadi yang sealnya ini hanya ada di drag knob spool ya. Jadi di knob spool itu yang ada seal, sisanya yang lainnya tidak ada. Oke, selanjutnya kita coba buka dulu di bagian rotor ya. Di bagian rotor kita cek ya. Kemudian kita buka line rollernya ya. Kita mau cek, ini katanya ada 7 seal ball bearing ya, bearing tertutup ya. Ya, ini ada 1 bearing ya. Ada 1 bearing ya di line roller. Ya, kita sudah temukan 1 bearing ya. Jadi ada 1 bearing di bagian line roller. Kemudian kita buka dari bagian pinion dan one way ya. Bagian dari springnya ya, ini nggak bisa dibuka karena ada 1 kesatuan nih. Bagian atas ya, pinion gear ya, 1 kesatuan ini. Oke, bearingnya ada 2 ya. Bagian bawah one way clutchnya dan di bagian atas one way clutch ya. Jadi dia ada 2 bearing ya. Ya, selanjutnya kita buka untuk bagian T-body ya. Untuk bagian T-bodinya ya. Oke, untuk bagian T-bodinya di bagian atas drive gear ya, di atas main gear ini ada 1 bearing, ball bearing tertutup ya. Di bagian bawah juga ada bearing tertutup ya. Yang tadi kita lihat juga yang di pinion juga tertutup atas bawah. Yang line roller juga tertutup ya, lihat ya teman-teman, ini tertutup. Kemudian bagian atas drive gear tertutup. Untuk bagian pinion gear ya, ini juga tertutup.
Kemudian kalau kita hitung ya, kalau kita hitung ini ada 1 line roller, kemudian 2, 3 di pinion, 4 di atas drive gear, 5 di bawah drive gear. Ya, 6 berarti ada di bawah sini dong. Di sini nih pasti gear ini kelihatan, ini bearingnya ya teman-teman. Gak usah saya buka nih osilatornya. Ini sudah kelihatan ya, ada bearing ya. Ini ada bearingnya di dalamnya. Oke, kencangkan dulu. Oke, tertutup. Untuk ini juga ini sudah, ini slidernya slider standar ya. Ya, jadi total bearingnya ada di line roller ada 1, kemudian di bagian atas bawah pinion gear 2, 3, 4 ya, 5 di bawah, 6 di osilator ya. Ya, kita coba lihat di sini ya. Jangan di sini ada nih bearing. Jarang tapi ya di bagian bell arm ya. Ini jarang ada bearing ya, tapi kalau ini ada bearing ini baik sekali berarti ini. Bell arm system ya. Di bell arm systemnya Ghost Strike versus Racer HG ya. Kita temukan ada 2 bearing ya. Oke, jadi untuk ini sih sepertinya memang dibuat untuk mainnya model casting ya, model casting, popping. Jadi untuk buka tutup itu lebih smooth ya, buka tutupnya ya. Bisa dikatakan untuk Ghost Strike Racer HG ya, seperti di boxnya ini 7 silk ball bearing ya. Jadi benar ini 7 silk ball bearing yang kita temukan ya. Untuk pertama ini di line roller, kemudian di bell arm 1, ini 1 jadi sudah 2. Kemudian di pinion gear atas bawah ini ada 2 juga silk ball bearing 4. Kemudian untuk di main gear atas bawah ini ada 6 ya, atas bawah ada 6, dan terakhir ada di osilator ya. Ya, untuk secara keseluruhan ya dari Ghost Strike Racer HG ini worth it lah ya, di harga tidak sampai di 300.000 ya, hampir 300.000 tapi tidak sampai. Tapi kita sudah mempunyai 7 silk ball bearing, kemudian gear rasionya 7.1 banding 1. Kemudian untuk main shaftnya ini non ferrite tadi ya. Dan di bagian drag knob, roller washer ya atau key washer juga non ferrite ya. Ya, demikian review singkat dari Ghost Strike Racer HG ya buat teman-teman. Ya, kita masih punya satu lagi yang terakhir, itu adalah versus Maverick ya. Jadi tetap hidupkan lonceng notifikasi yang sudah, dan bagi yang belum segera hidupkan lonceng notifikasi Anda. Tonton terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.